Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rahmat yang Allah berikan, sehingga di Jumat pagi ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menuntut ilmu agama atau belajar tentang Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Di hari yang indah ini, di Jumat yang berkah ini, kita akan sama-sama belajar atau berkenalan dengan sosok orang atau seorang syekh kecil yang dia sejak kecil, teman-teman, sudah bisa hafal Quran. Bukan hanya hafal Quran biasa, tapi yang uniknya adalah sosok yang satu ini, dia ketika masih kecil terlahir dalam kondisi buta atau tidak bisa melihat. Mari langsung kita berkenalan saja. Sosok yang satu ini bernama Jihad Al-Maliki. Dia adalah salah satu anak kecil yang sekarang alhamdulillah masih hidup. Dia ini, teman-teman, dari kecil sudah buta ketika dilahirkan. Tapi orang tuanya dan terlebihnya ibunya, teman-teman, jadi ibunya ini semenjak dia lahir sampai usianya 5 tahun, ibunya ini selalu membacakan Al-Quran di hadapan Jihan ini sampai usianya 5 tahun. Dan ketika usianya menginjak 5 tahun, barulah Jihan kecil ini, atau Jihad Al-Maliki atau Al-Maliki, dia menghafalkan Al-Quran. Awalnya dia belajar dengan gurunya yang bernama Syekh Mizan. Jadi Syekh Mizan ini tinggal di Riyadh, Arab Saudi. Jadi dengan gurunya ini dia menghafal 7 juz Al-Quran. Setelah itu, ketika dia sudah punya hafalan 7 juz, dia pindah ke kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah, dan dia menghafalkan 23 juz yang tersisa di bawah bimbingan kedua orang tuanya. Masya Allah. Jadi ternyata 7 juz dia hafalkan bersama gurunya, dan 23 juz dia hafalkan dengan bimbingan kedua orang tuanya, Umi dan Abinya. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita punya Umi atau Abi, masih ada dua-duanya, marilah kita belajar atau menghafal Al-Quran bersama mereka, supaya kita bisa dibimbing dan bisa mempunyai hafalan yang banyak seperti Jihad Al-Maliki ini. Dan teman-teman, setelah dia berhasil sudah menghafalkan 30 juz di usianya yang berapa? 7 tahun. Coba bayangkan, 7 tahun sudah hafal 30 juz satu Al-Quran. Ternyata keluar biasaannya ini, kehebatannya ini tidak sampai di sini. Dia ternyata juga hafal letak-letak dari surat yang dia hafal. Dia tahu nomor suratnya. Dia tahu halaman berapa ketika suruh membaca. Ketika suruh dibacakan. Dan teman-teman, nah ini yang menjadi kunci dia untuk bisa menjaga hafalannya. Jihad Al-Maliki ini dalam satu hari dia memurojaah hafalannya 3-5 juz. Masya Allah. Ini satu hal yang sangat sulit untuk dilakukan, karena menghafal Al-Quran itu memang harus butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, tidak mungkin kita menjadi seorang ahli Quran sebagaimana Jihad Al-Maliki ini. Meskipun dia buta, tapi dia tidak bersedih.
ya, dia tidak bersedih sama sekali, meskipun dia tidak bisa melihat pepohonan, taman, tidak bisa melihat langit, tidak bisa melihat keindahan eh, matahari, bulan di malam hari, dan lain sebagainya. Dia tidak pernah bersedih, bahkan dia bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya ilmu yang luar biasa. Ya, karena hatinya yang bersih, justru dia malah bersyukur, teman-teman. Nah, sosok yang satu ini juga punya cita-cita. Mau tahu nggak cita-citanya apa? Cita-cita beliau adalah beliau ingin bercita-cita menjadi seorang imam Al-Haramain, menjadi imam di Masjidil Haram, menjadi imam di Masjid Nabawi, dan dia ingin menjadi ulama yang mengetahui tentang keagungan Allah. Masya Allah. Nah, ini menjadi semangat untuk kita. Kalau kita pengen atau kita memiliki cita-cita yang besar, cita-cita pengen menjadi hafil, atau cita-cita pengen hafal Quran, cita-cita ingin menjadi ulama besar, menjadi seorang ahli kedokteran misalnya, atau yang lainnya, maka dengan cita-citanya itu biasanya seseorang akan terus bersemangat ketika dia mengerjakan sesuatu yang ada di hadapannya. Jadi kalau teman-teman ingin cepat menghafal Al-Quran, ingin bisa Al-Quran ada di dalam hatinya atau ada di hatinya teman-teman, maka mulai dari sekarang bersemangatlah untuk mengejarnya dan tancapkan cita-cita yang besar agar ketika sedang lemah, teman-teman bisa mengingat cita-citanya itu dan kembali bersemangat. Itulah kisah inspiratif para penghafal Quran pada pagi hari ini. Semoga teman-teman menjadi lebih bersemangat dalam membersamai hari-harinya bersama Quran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.